Saya percaya kalau Pak Haji ini bisa membaca Al-Quran, tapi saya kurang yakin kalau Pak Haji bisa membaca kitab-kitab tafsir ya. Sehingga tidak satupun ulama yang Pak Haji kutip di dalam podcast yang sepanjang itu, yang sebanyak itu membawa ayat Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita simak dulu ya video daripada si Raja Dangdut Rhoma Irama. Wal hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saudara ya, sebenarnya masalah ini mau membatalkan, mau yakin nasab sadeh Ba'alawi atau tidak, ini sebenarnya tidak ngefek baik pada masyarakat ataupun pada para sadeh Ba'alawi, karena memang Pak Rhoma Irama ini memang bukan tempatnya. Artinya mau berkata apa saja terserah, karena memang bukan tempatnya di dalam masalah nasab. Dia bukan ulama, bukan nasab, kan tetapi dia sebagai seniman atau yang dikenal sebagai Raja Dangdut ya. Sekarang yang mau saya bahas, ketika Pak Rhoma Irama ini berkata, ini dengarkannya. Ketika Pak Rhoma Irama ini berkata bahwa para muhibbin ini sebenarnya pikirannya terkontaminasi ya dengan hadis Nabi yang berkata, yang berbunyi bahwa aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan keturunanku dan ahlu baiti dan keluargaku, kata Rasulullah. Ini terkontaminasi ini yang selalu didengung-dengungkan oleh para habaib katanya. Artinya mereka membela nasab sadeh Ba'alawi bighairi ilmin, tanpa ilmu, dan bahkan mereka hanya membabi buta. Itu kalau kita artikan ya seperti itu, karena memang hanya terkontaminasi ini pikirannya ya, para ulama yang membela semua ya. Itu perkataan Pak Haji ini yang membuat saya sedikit tersinggung ya dengan apa yang dikatakan Pak Haji. Maka dari itu sekarang saya mau menanggapi ya, apa podcast Pak Haji yang isinya panjang seperti itu ya, itu sama sekali tidak ada ilmunya sama sekali. Saya buktikan nanti. Yang pertama, yang mengatakan terkontaminasi. Sebenarnya yang terkontaminasi itu adalah pikiran Pak Haji, terkontaminasi oleh pikiran Pak Imaduddin. Karena Pak Haji telah mengatakan berdasarkan ilmu nasab katanya ya. Berdasarkan ilmu nasab, padahal Pak Haji sendiri belum pernah mengkaji. Saya yakin ini, seyakin-yakinnya Pak Haji belum pernah membaca kitab nasab yang berupa Muqaddimah fi ilmin nasab, juga Rasail fi ilmin nasab, juga kitab-kitab nasab yang lain. Saya yakin Pak Haji masih belum membaca, akan tetapi Pak Haji hanya mendengar lewat perkataan Pak Imaduddin. Sehingga saya katakan Pak Haji inilah yang terkontaminasi pikirannya oleh Pak Imaduddin. Bukan Pak Haji membatalkan nasab sadeh Ba'alawi karena ilmu. Ini jelas ya. Kalau para pembela nasab sadeh Ba'alawi ini bil ilmi, mereka semua membaca tesis Pak Imad, membandingkan dengan kitab-kitab nasab, lalu mereka berbicara. Itulah yang diajarkan di pondok pesantren Pak Haji ya. Iya. Jadi untuk Pak Haji, para muhibbin yang dikatakan terkontaminasi pikirannya, sebenarnya Anda Pak Haji ya yang terkontaminasi. Itu yang pertama, perlu digarisbawahi itu. Yang kedua,
Pak Haji Roma Irama berkata dengan berlandaskan hadis, siapa orang yang berkata tentang Al-Quran kemudian menafsiri birro'ih dengan pikirannya sendiri, maka falyatabawwa maq'adahu finnar, siap-siap membuat tempatnya di neraka. Ini sebenarnya di podcast Pak Haji berbicara panjang lebar masalah Al-Quran, menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis. Satu pun tidak ada Pak Haji yang membawa perkataan para ulama. Padahal kita sudah tahu ya jelas, Al-Quran itu bisa menyesatkan Pak Haji, bukan hanya memberi hidayah Pak Haji ya, tapi bisa menyesatkan. Kita membaca Al-Quran tanpa lewat tafsir, tanpa lewat para ulama, maka kita akan tersesat. Jelas itu. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran ini ada sudah ahlinya, yaitu para mufassir. Satu pun tidak ada Pak Haji yang mengutip. Hanya Pak Haji mengartikan ayat Al-Quran lewat pemikiran Pak Haji sendiri. Saya kasih bukti. Ahlul Bait, Pak Haji mengartikan ahlun, keluarga, baitun, rumah. Betul. Betul. Akan tetapi, apakah seperti itu yang ada di Al-Quran? Ya. Oleh Pak Haji diartikan Ahlul Bait, berarti keluarga rumah itu sendiri. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Coba Pak Haji buka tafsirnya. Ya. Buka tafsirnya. Buka kitab-kitab para ulama. Coba. Di sana dari dulu sudah dibahas Pak Haji ya, masalah Ahlul Bait itu sudah dibahas, ternyata ada ikhtilaf ulama. Sehingga mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa di antara yang masuk pada Ahlul Bait yaitu Banu Hashim yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Ali, ya zuriyah Sayyidina Ali, dan juga zuriyah Sayyidina Ali yang dari Siti Fatimah yang bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Haji sudah mengartikan Al-Quran dengan sesuai pemikiran Pak Haji sendiri ya. Itu satu. Yang kedua Al-Qurba. Al-Qurba. Coba Pak Haji buka kitab Al-Imam Asy'arani. Al-Qurba ketika beliau mengatakan kewajiban meyakini pada wajibnya menghormati dan mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip ayat ini, kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Ya. Terus sekarang Pak Haji lewat mana mengartikan al-qurba ini bahwa bukan dzurriyyah Rasulullah? Kalau bukan dari para ulama, berarti Pak Haji mengartikan al-qurba lewat pemikirannya sendiri ya. Kurba, kerabat Pak Haji ya, sanak famili dari Rasulullah ke bawah itu masuk al-qurba. Masdar itu Pak Haji ya. Saya percaya kalau Pak Haji ini bisa membaca Al-Quran, tapi saya kurang yakin kalau Pak Haji bisa membaca kitab-kitab tafsir ya. Sehingga tidak satu pun ulama yang Pak Haji kutip di dalam podcast yang sepanjang itu, yang sebanyak itu membawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Terus bagaimana ini Pak Haji? Apakah masuk pada falyatabawwa maq'adahu finnar? Ya. Nah, ini dari dulu Pak Haji ya. Saya sudah mengatakan kalau saya pribadi penggemar, akan tetapi ketika Pak Haji mengatakan terkontaminasi, kalau hanya mengatakan saya terkontaminasi pada saya pribadi, saya tidak ada masalah. Tapi ketika mengatakan muhibbin terkontaminasi, berarti para ulama, pada guru-guru saya semua dan para kiai yang membela nasab Sadeh Ba'alawi oleh antum, itu dikatakan membela nasab Ba'alawi tanpa ilmu. Artinya karena terkontaminasi oleh dengungan-dengungan para habaib. Ini tidak benar Pak Haji ya. Jadi semakin antum membicarakan agama, maka semakin itu ngawur, semakin tidak jelas. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Haji di podcastnya ini saya tidak ngerti, karena berbenturan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Aslinya kalau ini ada orangnya, maka satu persatu ini akan bisa dipreteli, bisa dipertanyakan. Karena kalau hanya mendengarkan seperti ini apa maksudnya? Yang jelas
Yang paling terutama ini ketika mengatakan terkontaminasi. Para muhibbin yang membela nasab Sadeh Ba'alawi itu Pak Haji, ya itu semua bidalil. Ketika antum mengatakan bahwa tanpa dalil, maka semua para kiai juga dikatakan tanpa dalil. Ingat itu Pak Haji ya. Ketika semua muhibbin atau orang yang membela nasab Sadeh Ba'alawi ini terkontaminasi, termasuk guru saya, berarti biwairi ilmin yang membela nasab Sadeh Ba'alawi. Padahal jelas yang biwairi ilmin mengatakan batal itu antum Pak Haji ya. Antum mengatakan batal nasab Sadeh Ba'alawi hakul yakin, seyakin-yakinnya secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi. Ini antum tanpa ilmu, karena antum hanya mendengarkan, tidak membaca kitab-kitab nasabnya. Itu jelas. Yang ngawur itu antum, bukan para muhibbin atau yang membela nasab Sadeh Ba'alawi ya. Jangan Pak Haji, karena ada 1 ataupun 10, 20 orang dari Sadeh Ba'alawi yang dianggap tidak benar, kemudian antum mengatakan itu Ba'alawi semua pendusta. Jangan Pak Haji ya, jangan. Di Sadeh Ba'alawi itu banyak para aulia illah, banyak para ulama, bahkan kata Syekh Yusuf An-Nabhani, paling banyak ulamanya, paling banyak walinya ia dari kalangan Sadeh Ba'alawi. Entah kalau antum Pak Haji memang tidak percaya bahwa tidak percaya terhadap para ulama, ya kurang paham saya. Soalnya satu pun tidak ada yang dikutip para ulama di dalam podcast antum tersebut. Hanya membaca ayat Al-Quran terus menerangkan secara pikirannya sendiri ya. Tidak ada menurut ulama ini, menurut Aswaja, pemikiran Aswaja bagaimana. Nah, ini tidak ada satupun. Jadi kalau Pak Haji tidak mau menerima terhadap apa perkataan-perkataan ulama, saya tidak kaget, karena memang tidak ada satupun ulama yang dikutip oleh Pak Haji, sehingga saya ada rasa curiga tentang pemahaman Pak Haji Roma Irama. Iya, terima kasih. Intinya Pak Haji, kalau mau membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi silahkan batalkan. Jangan sampai Pak Haji mengatakan bahwa terikut pada mereka-mereka yang mengatakan jomos, budak dan semacamnya, sehingga Pak Haji lebih halus sedikit, yaitu terkontaminasi. Tidak usah Pak Haji, tidak usah memaksakan. Kami ini jelas kebenarannya Pak Haji ya. Bisa dibuktikan lewat para ulama, lewat cara Rasulullah isbat nasab, bisa dibuktikan Pak Haji ya. Jelas kebenarannya. Kenapa? Karena yang punya tesis tidak bisa membuktikan di forum diskusi, karena kalau terbukti di forum diskusi, maju ke forum diskusi, jelas itu akan bongkar Pak Haji ya. Ini yang Pak Haji kurang cerdas, kurang paham di sini ya. Iya, silahkan Pak Haji, yakin terserah, tapi jangan Pak Haji ya, jangan bilang, jangan paksa orang untuk ikut ke jalan yang salah Pak Haji ya. Silahkan antum, urusan antum, seperti itu. Ya, semoga Pak Haji mendapat hidayah. Ya.